Yo, sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di hari yang berbahagia ini kembali lagi nih di Live Classes Matematika kelas 8. Membahas tentang apa sih? Kubus. Kalau berkaitan dengan kubus, tentu kita akan berbicara tentang suatu bangun ruang. Di mana bangun ruang ini ialah tercipta dari berbagai persegi tentunya kalau kubus. Nah, persegi, terus di kubus juga tentunya ada garis, titik, dan sebagainya. Ya, ini berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya suatu dimensi. Berbicara dimensi ini, pada tahun 1884 sempat ada novel yang mengubah paradigma atau keilmuan di matematika. Kok bisa ya dari novel? Terus ada keilmuan matematika yang berubah. Novel apa ya kira-kira? Penasaran bukan? Ya, tahun 1884. Yuk kita kenalan di tahun 1884 itu ada apa dan kejadian apa? Apa yang sedang viral di situ? Ya, Edwin Abbott FBA. Ini orangnya bisa dilihat. Dia adalah penulis suatu novel yang berkaitan dengan dimensi. Ya, dia seorang schoolmaster, theologian, dan Anglican priest. Dikenal sebagai penulis dari novel yang berjudul Flatland. Dari namanya aja, Flatland. Nah, novel itu tentang apa sih? Yes, judul novelnya A Romance of Many Dimensions. Pada novel ini sebenarnya adalah suatu novel yang berupa kritikan sosial pada keadaan saat itu. Wow, satirnya zaman dulu hebat ya. Satirnya itu menuliskan novel atau membuahkan suatu karya. Ya, novel ini masuk dalam matematika fiksi. Biasanya kalau novel-novel itu awalnya biasanya ada yang fiksi ilmiah atau science fiksi. Ini adalah matematika fiksi. Kenapa sih matematika fiksi? Karena pada novel ini Edwin Abbott bercerita atau menuliskan, mengimajinasikan bagaimana suatu penduduk atau manusia hidup dalam satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, atau ada dimensi lainnya. Ada satu cuplikan yang menarik pada novel ini. Satu cuplikan yang menarik seperti ini. Edwin Abbott menulis, seorang anak harus memiliki satu sisi lebih dari orang tuanya. Jika orang tuanya tersebut bernama persegi, maka anaknya harus bernama heksagon, pentagon, dan keturunan-keturunan berikutnya harus bernama kubus, balok, prisma, limas. Wow, menarik bukan? Kenapa sih? Ya, setiap generasi harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Itulah makna atau amanat yang bisa diambil dari novel Flatland ini, A Romance of Many Dimensions. Nah, berbicara dimensi, pengertian dimensi itu sendiri apa sih ya? Dimensi adalah suatu ukuran yang melibatkan panjang, lebar, tinggi, dan seterusnya. Yes, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimensi adalah ukuran yang melibatkan panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Nah, sobat belajar tahu nggak ada berapa dimensi? Oke, kita lihat. Ada nggak sih dimensi 1? Nah, dimensi 1 kira-kira berupa apa ya? Yang kan sobat belajar mungkin tahu dimensi 2, dimensi 3. Dimensi 1 hanya berupa segaris saja. Itu dimensi 1. Nah, dari garis ini kita bisa kembangkan. Jika ditarik garis lainnya yang tegak lurus, yang saling tegak lurus akan membentuk dimensi 2. Yes, dimensi 2 berupa apa? Bisa dilihat, bisa berupa bangun datar. Ada persegi, segitiga, lalu persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, heksagon, pentagon, segi N lah pokoknya lah ya. Itu dimensi 2. Dimensi 3 seperti yang kita ketahui, dimensi 3 yang akan saat ini kita pelajari tentang apa? Kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, bola, dan sebagainya. Nah, kita manusia hidup dalam dimensi 3 yang melibatkan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ada nggak Kak
dimensi berikutnya? Ada. Dimensi berikutnya disebut dengan dimensi 4. Mungkin sobat belajar tidak akan asing jika kakak tampilkan tampilan seperti ini. Nah, pernah lihat dong cuplikan movie tersebut, karakter tersebut, dan menyebutkan suatu benda yang memiliki kekuatan super, menembus jarak, ruang, dan waktu. Yes, bisa dilihat bendanya. Apakah ini Tesseract? Yes, Tesseract itu benda yang berdimensi 4. Bisa dilihat lagi seperti apa dimensi 4. Wah, ternyata ada ya perkembangan dari dimensi sendiri. Yes, ada dimensi 4 yang kita kenal atau filmkan dalam benda Tesseract ini. Lalu ada enggak sih dimensi 5, 6, 7, 8, 11? Ada ternyata dalam bentuk hypercube atau hiperkubus. Makin penasaran dong kita membahas tentang kubus ini. Ternyata kubus bisa berkembang pada dimensi 4, dimensi 5, 8, 11, dan seterusnya berupa hypercube. Makin penasaran kenapa? Mungkin sobat belajar rasa penasarannya akan terbayar. Kenapa? Karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, welcome back sobat belajar. Yes, pembelajaran hari ini tentang kubus. Kalau kita tadi berbicara kubus, ya kubus suatu persegi yang berbentuk 3 dimensi. Tentu akan sangat bosan. Tapi sobat belajar tadi, ternyata kubus ini bisa dikembangkan loh dengan menjadi hypercube. Yang mana sudah ada filmnya berupa Tesseract, benda yang berbentuk hypercube. Yang mana benda tersebut mampu menembus jarak, ruang, dan waktu. Nah, enak banget kalau gitu pelajarin kubusnya bagaimana. Yes, kubus, suatu bangun dimensi 3. Yang seperti ini gambarnya, terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Apalagi sih kira-kira yang membentuk suatu kubus? Bisa dilihat. Yes, unsur-unsur kubus. Inilah unsur-unsur yang membentuk suatu kubus yang dimiliki oleh suatu kubus juga. Tadi kakak bilang, kubus terbentuk dari 6 sisi persegi. Dan tentunya saling kongruen. Tidak mungkin kalau kubusnya yang pertama sisi depannya ukurannya 3x3. Apakah sisi belakangnya 6x6? Itu tidak akan menjadi suatu kubus. Yes, dia harus kongruen juga. Lalu ada 8 titik sudut yang diwakili oleh simbol. Bisa A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, 8 titik sudut. Yang selanjutnya mempunyai 12 rusuk. 12 rusuk itu berupa garis AB, BC, CD, AD, AE, dan seterusnya. Tentunya semua panjang rusuknya sama. Selanjutnya, mempunyai diagonal sisi sebanyak 12. Diagonal sisi yang mana sih? Apabila sisinya A, B, C, D ditarik garis A dari titik A ke C. Itulah diagonal sisi. Karena sisinya ada 6, masing-masing sisi terdapat 2 diagonal, tentunya sebanyak 12. Lanjut, mempunyai 4 diagonal ruang. Apa yang dimaksud dengan diagonal ruang itu sendiri? Sobat belajar bisa dilihat jika kakak tarik dari titik A menuju titik G, akan terjadi suatu garis yang memotong ruang di dalam kubus itu sendiri. Itulah diagonal ruang kubus. Yang mana sebanyak 4 diagonal ruang yang akan tercipta. Lanjut lagi, berarti mempunyai 6 bidang diagonal bidang. 6 bidang diagonal bidang. Berbentuk persegi panjang. Apa maksudnya? Seperti ini. Misalkan AD, FG. AD, FG. Ditarik dari titik F ke H dan titik D ke G, dia akan membentuk suatu bidang ADGF yang mana berbentuk persegi panjang. Oke, jelas dong unsur-unsur kubus? Jelas. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa diulas, dibahas tentang suatu kubus? Oke, rumus kubus. Rumus kubus kira-kira sobat belajar ada apa aja sih? Rumus kubus ada yang namanya panjang,
diagonal bidang. Diagonal bidang, maka panjang diagonal bidang, perhatikan yang mana yang namanya panjang diagonal bidang, yaitu tadi kakak contohkan adalah garis AC. Kalau misalkan nusuknya adalah A, maka panjang diagonal bidang kubus ialah A akar 2. Ini tercipta dari pendekatan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena dia siku-siku dan di B. Selanjutnya, selain panjang diagonal bidang, kita akan ketemu juga dengan panjang diagonal luar. Oke. Yang tadi, jika kakak tarik dari titik A menuju titik G, dia tercipta diagonal luang. Yang panjangnya, jika usuknya adalah A, maka panjangnya adalah A akar 3. Nah, selain itu apalagi nih? Tentunya akan memuat luas dari permukaan kubus. Luas permukaannya berapa ya kira-kira semua? Luas permukaan kubus. Karena terdapat 6 persegi yang membentuk suatu kubus, tentunya dengan luas persegi sisi pangkat 2. Maka di sini 6 dikali sisi pangkat 2. Berarti 6 dikali A pangkat 2. Itu jika berbicara permukaannya. Bagaimana jika berbicara isi? Isi bersangkutan dengan volume. Oke. Volume suatu kubus tentunya A pangkat 3. Yes, inilah rumusan-rumusan yang berlaku pada suatu kubus. Jelas? Jelas dong. Yuk, dipersilakan diingat-ingat rumusnya. Tercipta dari unsur-unsur tadi. Lanjut deh. Yuk, kita belajar dari soal. Tentunya matematika, kalau hanya sekedar rumus, sekedar teori, akan berasa ambiar. Biar nggak ambiar, ayo belajar dari soal. Nah, di sini ada soal kubus ABCD. EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah luas bidang ACGE. Berarti kita gambarkan dulu dong kubusnya. Oke. Gambarkan kubusnya. Oke. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Jika panjang rusuknya 6 cm, 6 cm. Ditanya luas bidang ACGE. ACGE yang mana sih? Berarti tarik garis A ke C dan E ke G. Berarti kan yang ini ya. Luas bidangnya. Nih. Oke. Nah, kita membutuhkan karena di sini 6, di sini juga 6. Berarti kita butuh AC. AC itu adalah panjang diagonal bidang. Diagonal bidang ya. Bidang. Tadi panjang diagonal bidang adalah A akar 2. Maka untuk panjang AC akan sama dengan 6 akar 2. Karena tadi diagonal bidang suatu kubus itu berbentuk persegi panjang, tentunya luas dari ACGE adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya 6 akar 2, maka 6 akar 2 dikalikan dengan 6 menghasilkan 36 akar 2 cm persegi. Inilah the answer, jawabannya. Yes, mudah dong. Mudah banget. Kentang nggak? Kentang banget. Kalau masih merasa kentang, lanjut deh ke soal berikutnya. Di sini ada soal kubus ABCD EFGH memiliki panjang diagonal BD adalah 6 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang HB. Kubusnya kan kita gambar lagi deh sekali lagi kubusnya. Oke. Nah, kira-kira kubusnya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H.
Dikarenakan panjang diagonal BD-nya itu adalah 6 cm. Untuk mencari panjang diagonal ruang HB, kita butuh banget nih mencari si A-nya. Jika BD adalah panjang diagonal ruang, berarti kan BD sama dengan A akar 2. BD-nya 6, berarti 6 sama dengan A akar 2. Untuk mencari A, berarti A sama dengan 6 per akar 2. Di sini kita rasionalkan penyebutnya, sama-sama kita kalikan dengan akar 2. Maka akan didapat A sama dengan 6 akar 2 per 2. Boleh dong? Boleh, menghasilkan 3 akar 2. Setiap rusuknya panjangnya 3 akar 2. Lanjut. Berarti kita mencari panjang HB. HB merupakan diagonal ruang yang mana A akar 3. Maka untuk nilai A-nya 3 akar 2, kita input menjadi 3 akar 2 terkali akar 3. Akan sama dengan 3 akar 6. Oke, jawaban A sudah terselesaikan. Yang B. Yang B seperti apa ya? Luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Luas permukaannya dirumuskan adalah 6 kali A pangkat 2. Berarti 6 dikalikan 3 akar 6 pangkat 2. Oke. 3 akar 6 pangkat 2 berapa sih? Kira-kira berapa ya? Berarti 6 dikali 9. 3 pangkat 2 9 kan? Iya enggak? Iya dong. Akar 6 kali 6. Akar 6 pangkat 2 6. Berarti 54 dikali 6. 54 kali 6 dihasilkan 324. 324 cm persegi. Sudah dapat. Volumenya berapa ya kira-kira? Volume kubus. Volume kubus A pangkat 3. Sekali lagi, A-nya berapa? A-nya itu 3 akar 2. Berarti sama dengan 3 akar 2 pangkat 3. Artinya 3 pangkat 3 27. Sedangkan akar 2 pangkat 3 dia memiliki nilai 2 akar 2. Kok bisa, Kak? Perhatikan, akar 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Akar 8 sama dengan 2 akar 2. Berarti 27 kita kalikan dengan 2. 27 kali 2, 54 akar 2 cm kubik. Jelas dong? Jelas dong? Wah, kakak masih ada salah nih untuk menginput luas permukaan. Di mana A-nya sebenarnya adalah 3 akar 2. Nah, kakak perbaiki ya. Kakak perbaiki di sini. Kakak bahas ulang untuk luas permukaannya. Oke, tadi ada salah input. Di mana sebenarnya A-nya adalah 3 akar 2. Berarti 3 akar 2 dipangkatkan 2. Dia menghasilkan 6 dikali 9 kali 2. Berarti kan 18 nih, 9 kali 2. 18 kali 6 berapa? 108 cm persegi. Oke, untuk jawaban A 3 akar 6 cm. Untuk jawaban B 108 cm persegi. Untuk jawaban C 54 akar 2 cm kubik. Selesai permasalahan nomor 2. Masih ada nggak ya soal selanjutnya? Yuk dipersilakan. Nah, ternyata soal cerita. Ya, sebuah bak mandi berukuran kubus dengan ukuran 1,5 kali 1,5 kali 1,5. Bak mandi tersebut akan dipasang keramik yang berukuran 30 cm kali 30 cm pada setiap sisi dalam bawah, dalam depan, dalam belakang, dalam samping kiri kanan, samping kiri dan kanan. Oke, berarti kan yang terpasang keramik itu adalah bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Atasnya enggak ya?
Oke, berarti kalau gitu hitunglah banyak keramik yang dibutuhkan. Tergambar dong seperti apa bak mandi yang berbentuk kubus. Bak mandi berbentuk kubus. Oke. Ini. Nah, dia akan terpasang keramik pada masing-masing sisi bawah, samping, depan, belakang. Oke. Nah, sampingnya juga seperti ini. Atasnya tidak terpasang. Maka kira-kira keramik yang dibutuhkan berapa? Artinya kita cari dulu deh luas permukaan tanpa atap. Luas permukaan kubus tanpa atap gimana? Kalau tadi luas permukaan kubus itu adalah luas permukaan sama dengan 6 dikali A pangkat 2. Karena tanpa atap berarti kita kurangkan A pangkat 2. Ini tanpa atap. Artinya sama dengan 5A pangkat 2. Ini luas permukaan kubusnya. Jika 1,5 meter, itu kan sisinya 1,5 meter. Ubah ke senti saja biar gampang nanti. Berarti menjadi 150 senti. Artinya berarti 5 dikalikan dengan 15 pangkat 150 pangkat 2. Oke. 5 dikalikan dengan 225 tambah 02. Berarti hasilnya 22.500. 225 kali 5 hasilnya adalah 1125,00. Berarti 112.500 cm persegi. Sedangkan luas keramik, satu keramiknya itu 30 kali 30. Berarti kan 30 kali 30 menghasilkan 900 cm persegi. Maka banyak keramik. Jadi banyak keramiknya adalah banyak keramiknya 112.500 dibagi dengan 900. Kira-kira bisa nggak ya? 1125 dibagi 9. Bisa. Kenapa? Karena ini jika dijumlahkan semua hasilnya 9. Oke, berarti 1125 bagi 9. 1, 2, 5. 125 keramik isinya. Oke. Maka inilah 125 keramik yang dibutuhkan. Oke. Masih ada lagi nggak? Oke, kita sudah sampai di soal akhir. Masih bingung soal-soal berkaitan dengan kubus? Seperti apa? Kakak review sebentar. Mungkin ada sobat belajar yang belum meng-screenshot, meng-capture. Oke. Oke, soal rumusannya itu ada 4 rumusan yang bekerja pada kubus. Yang pertama, jika ditanya panjang diagonal bidang adalah A akar 2. Jika panjang diagonal ruang adalah A akar 3, di mana A merupakan panjang rusuk kubus. Luas permukaannya 6A pangkat 2. Volumenya sama dengan A pangkat 3. Oke, soal pertama tadi tentang apa? Masih tentang kubus yang mana diketahui panjang rusuknya 6 cm. Ditanya luas bidang ACGE. Untuk mencari luas bidang ACGE, kita punya satu permasalahan, yang itu mencari panjang AC. Panjang AC merupakan diagonal bidang. Untuk panjang diagonal bidang rumusnya A akar 2, berarti dengan rusuk 6. Panjang diagonal bidangnya 6 akar 2. Sekali lagi, bentuk dari bidang diagonal kubus itu persegi panjang. Maka luas ACGE ialah 6 akar 2 dikali 6. 36 akar 2. Silakan di capture, ditangkap layarnya. Yuk. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi bahas tentang apa? Nah, pada soal berikutnya
di sini diketahuinya itu panjang diagonal BD, yang mana BD merupakan panjang diagonal bidang adalah 6 cm. Nah, kita cari dulu untuk menjawab pertanyaan A, B, dan C, mencari panjang dari rusuk kubus atau nilai A dengan pendekatan panjang diagonal bidang A akar 2. Diutak-atik sehingga didapat A sama dengan 6 per akar 2. Kita rasionalkan sama-sama kali akar 2, maka mendapat nilai A sama dengan 3 akar 2. Nah, kalau rusuknya sudah diketahui, baru deh kita bisa memainkan pertanyaan A, B, dan C. Yang mana A merupakan diagonal ruang kan? Berarti 3 akar 6. Karena A-nya 3 akar 2 dikali akar 3. Mendapatkan hasil 3 akar 6. Luas permukaannya 6 kali A pangkat 2. 6 dikali 3 akar 2 pangkat 2. Hasilnya 108. Volumenya A pangkat 3. 3 akar 2 pangkat 3 akan menghasilkan 54 akar 2 cm kubik. Oke, jelas dong soal-soal berkaitan dengan kubus yang terakhir tadi. Berkaitan dengan soal cerita yang berkaitan luas permukaan. Pasti makin mantap setelah direview dan juga ditangkap layarnya nih. Bagi yang belum, silakan tangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan soal terakhir, silakan tangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Deh, semua kakak sudah di penghujung sesi ini nih. Semoga pembahasan dan juga ulasan tentang kubus ini makin menambah wawasan serta kemampuan matematika sobat belajar. Kenapa? Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.